melihat juga, menyaksikan sendiri apa saja kebijakan dari moneter, kemudian kebijakan dari fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat rupiah itu sendiri. Tadi di segmen sebelumnya Anda menyebutkan bahwa sebenarnya yang harus lebih diperkuat lagi atau dioptimalkan lagi adalah dari fundamental secara makroekonomi itu sendiri. Untuk tahun 2026 sendiri Anda melihat apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah secara strategis? Ya, yang pasti kita melihat ya bahwasannya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu harus dijaga ya. Dan so far sebetulnya di 2025 ini memang di awal tahun di kuartal 1 itu kan sempat mengkhawatirkan gitu ya ketika ekonomi kita di kuartal 1 tumbuh di bawah 5% ya di 4,8-an, dan itu tentu membuat semacam kekhawatiran oleh pelaku pasar dan juga point of view mereka terhadap bagaimana kelanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan namun di kuartal 2 dan 3 ya ternyata kita bisa menunjukkan performa yang bisa dibilang di atas daripada proyeksi pelaku pasar gitu ya. Berhasil tembus di atas 5%, bahkan 5,12 di kuartal 2 dan kuartal 3 5,04. Tentu momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini harus terus dijaga ya. Bagaimana pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan terhadap perekonomian kita yang akan bagaimana mengenjot kita punya khususnya dalam daya beli masyarakat, karena kita tahu konsumsi itu masih menjadi bobot terbesar dalam pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang kalau konsumsi masyarakat khususnya kelas bawah menengah itu bisa dijaga dan apalagi bisa ditingkatkan, tentu ini akan bisa berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat. Dan ketika konsumsi masyarakat meningkat, tentu karena bobot yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu bisa berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan PDB yang jauh lebih signifikan gitu. Jadi memang itu harus dikuatkan, dan salah satu untuk menguatkan itu kan ya tentunya dari penyediaan lapangan kerja. Dan salah satu untuk bisa meningkatkan penyediaan lapangan kerja adalah salah satunya adalah bagaimana mengundang investor asing untuk bisa masuk berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik, bangun perusahaan di Indonesia, dan artinya dengan kondisi tersebut bisa langsung menciptakan lapangan tenaga kerja dan bisa menyerap orang Indonesia, dan itu ya ujung-ujungnya daya beli masyarakatnya bisa terjaga dan bahkan meningkat. Itulah menurut saya yang perlu ditingkatkan untuk pemerintah di tahun 2026 ya, khususnya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita dan juga sambil menjaga kita punya defisit gitu ya, anggaran APBN yang bisa dijaga di bawah daripada maksimal undang-undang kita di 3% gitu defisitnya, kemudian juga neraca pembayaran bisa kalau bisa kita balik ke surplus seperti itu, dan kondisi-kondisi tersebut lah yang bisa membuat point of view pasar atau investor global kembali sumringah gitu terhadap Indonesia dan juga pasar keuangan tanah air. Oke, tapi saya mau tanya nih, spesifik terkait analisa Anda terkait penutupan rupiah di hari terakhir perdagangan seperti apa? Tapi kalau misalnya kita lihat jika rupiah menahan tekanan begitu ya, bagaimana potensi pergerakan IHSG di awal 2026? Oke, kalau untuk rupiah terlebih dahulu ya, kita berkaca kemarin memang melemah cukup cukup melemah gitu ya di 16.780. Jadi saya memproyeksikan range gitu pergerakan rupiah di sepanjang hari ini itu di 16.7 dan sampai 16.8. Tapi memang saya rasa kuncinya di 16.8 itu yang seperti sudah terus saya jelaskan bahwasannya di 16.800 itu masih menjadi level resistance yang sangat kuat bagi rupiah. Dan ketika 16.800 itu sampai tertembus, itu justru menjadi alarm besar bagi kita karena potensi pelemahan lanjutan akan semakin terbuka lebar gitu, karena seiring dengan level resistance kuatnya ditembus. Jadi semacam level psikologis tertembus, otomatis momentum lanjutan untuk melemah itu sangat besar terjadi. Namun kita harapkan hari ini paling tidak closing rupiah itu bisa di bawah 16.800 ya, paling tidak di range 16.700 itu masih sangat possible untuk rupiah kita menutup menutup tahun 2025 ini. Potensi IHSG di awal 2026 seperti apa? Apakah tercermin dengan penutupan rupiah di hari terakhir perdagangan ini? Ya, kalau untuk IHSG sendiri kita melihat memang momentum kemarin itu kan cukup kaget ya, bahwasannya ternyata IHSG kita masih melakukan penguatan bahkan sampai 1,25% dan kembali di atas level 8.600. Jadi memang dengan momentum tersebut saya masih bisa perkirakan level 8.600 sampai 8.700 itu masih cukup possible untuk IHSG kita menguat ya di sesi perdagangan terakhir di 2025 ini. Oke, baik. Ini kan menjadi
hari yang sangat penting juga begitu ya untuk pergerakan pasar domestik kita sepanjang tahun 2025 karena ini menjadi hari terakhir di perdagangan sepanjang tahun 2025. Mungkin agak deg-degan ya Mas Afwan karena kemarin kan menguatnya cukup tinggi begitu. Betul. Berarti kan ada potensi kalau secara teknikal hari ini akan ada kemungkinan bahwa para investor akan taking profit. Sedangkan hari ini juga akan menjadi hari penentuan secara psikologis kira-kira IHSG apakah ditutup menguat atau melemah begitu. Mungkin analisis Anda mengingat memang IHSG kan pada hari ini dan juga nanti pas pada dibukanya kembali di hari pertama di tahun 2026 akan menjadi hari-hari yang cukup diperhatikan oleh pelaku pasar dan juga nanti kan di tahun 2026 akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan juga akan ditemani oleh beberapa menteri, regulator, stakeholder begitu. Mungkin boleh diceritakan kira-kira kalau dari pergantian tahun ini IHSG ini sebenarnya seperti apa dan sejauh apa psikologisnya akan mempengaruhi para investor? Iya, kalau kita melihat berkaca dari perdagangan kemarin, sebetulnya itu sangat di luar ekspektasi gitu ya, khususnya dari saya pribadi. Tapi ya itu market kita tidak bisa memproyeksikan 100% akurat untuk apa yang akan terjadi. Namun yang perlu kita cermati adalah kemarin itu terjadi inflow yang cukup masif dari asing. Dan kemudian kalau kita lihat asing itu masuk kemana, salah satunya ya ke emiten konglomerasi juga. Jadi memang dari sisi momentum, ya kita tahu ya di IHSG kita ini belakangan bobotnya cukup besar digerakkan oleh emiten-emiten konglomerasi dan juga beberapa big caps kita. Dan memang dengan kondisi tersebut ketika asing ternyata masih melakukan aksi beli khususnya di emiten-emiten tersebut, itu menciptakan momentum lanjutan yang cukup kuat nih. Artinya ke depannya ketika momentum yang sudah tercipta ini ternyata masih berlanjut, ya kita bisa melihat secara peluang lebih besar untuk melanjutkan penguatan khususnya di hari ini ya. Gitu. Ketika indeks kita menaik cukup signifikan, namun betul sekali ketika kenaikan sudah cukup signifikan tidak menutup kemungkinan adanya aksi profit taking. Tapi ketika saya melihat kondisi masifnya asing di kemarin, kemudian juga momentum-momentum saham yang naik kemarin itu, saya rasa masih memiliki ruang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi memang probabilitas kemungkinan IHSG ditutup menguat di hari ini tuh masih cukup besar gitu. Lebih besar dibandingkan menutup lemah dibandingkan penutupan hari ini tuh melemah. Jadi memang secara probabilitas saya melihat cukup besar peluang IHSG kita untuk di akhir tahun ditutup menguat, dan secara year to date kan memang tidak usah diragukan lagi gitu ya, IHSG sepanjang tahun ini sudah mengalami kenaikan sampai di atas 20%. Jadi memang market kita sudah cukup bullish di tahun ini, dan 20% adalah angka yang memuaskan? Sangat memuaskan tentunya ya. Okay. Karena itu menjadi salah satu kenaikan yang cukup besar gitu. Terakhir itu kalau saya tidak salah itu di 2017 itu kenaikan tahunan di 19%. Okay. Jadi memang hampir 8 tahun ya atau 9 tahun IHSG kita akhirnya mengalami penguatan tahunan yang cukup besar lagi di 20%. Jadi ya cukup baik performance kita IHSG kita di tahun ini, dan kita harapkan di tahun penutupan tahun ini masih bisa cukup baik, dan di tahun depan mengawali tahun tentu dengan sentimen-sentimen yang akan datang nanti ke depannya diharapkan bisa terus menguatkan laju penguatan IHSG kita ke depan.